Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Yuk Ngoding. Aku Rizal dan di video pembelajaran kali ini akan sedikit berbeda nih. Karena kita akan melakukan studi kasus dengan membuat sebuah program CRUD sederhana untuk menerapkan materi-materi OOP yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi langsung aja kita gas ngoding. Oke teman-teman, di sini saya sudah masuk di Visual Studio Code dan saya ingin membuat sebuah program CRUD sederhana dengan tema kendaraan. Maka dari itu mungkin kita bisa langsung aja buat kelas kendaraan kali ya. Dan kemudian kita buat konstruktornya. Oke, seperti ini, dan di sini saya mau ngasih atribut nama dan tahun. Nah, seperti ini. Lalu kita tulis self sama tahun. Nah, jadi kita udah buat konstruktornya ya, teman-teman. Kemudian di sini kita bakal nerapin encapsulation dengan menggunakan getter dan setter. Oke, kita tandain kalau di sini pakai encapsulation. Kita buat getter dan setter untuk nama dulu. Kita buat metodenya get nama dengan parameter self. Oke. Yang dia dimana ini akan mereturn nama tersebut. Nama. Selanjutnya kita buat setternya, set nama, yang dimana setternya ini berfungsi untuk memasukkan value ya ke dalam variabel nama tersebut. Oke, selanjutnya kita bakal buat getter dan setter untuk tahun. Oke, kita sudah membuat getter dan setter untuk nama dan tahun ya teman-teman. Selanjutnya, mungkin saya mau masukin metode deh di kelas kendaraan ini, yaitu misalnya jalan. Nah, dia akan mengoutputkan bahwa kendaraan ini sedang berjalan. Selanjutnya, di sini, karena kita sudah membuat kelas kendaraan, nah kita akan nerapin inheritance nih teman-teman. Saya bakal buat kelas mobil yang menuruni yang merupakan turunan dari kelas kendaraan. Jadi kelas kendaraan di sini nanti dia bertindak sebagai parent kelasnya ya teman-teman. Dan di sini untuk kelas mobil mungkin saya bakal nerapin overriding kali ya. Nah, jadi karena di kelas kendaraan sudah ada metode jalan, di sini saya mau overriding nih metode jalan tersebut. Get nama, di sini kita panggil metode get nama melaju di jalanan. Contohnya seperti ini ya. Lanjut lagi, saya mau buat kelas baru yaitu kelas motor. Dia sama turunan dari kelas kendaraan, dan saya bakal override juga metode jalannya. Ini saya ada salah ketik ya. Bukan semikolon tapi titik 2. Self get nama ngebut deh di gang kecil misalnya, karena kan motor ya. Kita sudah buat kelas-kelasnya, maka kita harus nyimpan juga nih data kendaraannya, karena kan kita mau melakukan CRUD, yaitu create, read, update, dan delete. Di sini saya buat misalnya daftar kendaraan. Jadi kita mungkin pakai list, kita pakai list untuk nyimpan datanya. Lalu di sini kita mungkin bisa buat fungsi yaitu tambah kendaraan. Jadi kita buat agar pengguna harus menginput jenis kendaraannya. Kemudian namanya juga. Sekarang kita buat percabangan nih untuk menentukan jenisnya. Karena kan tadi kita minta untuk pengguna menginputkan jenisnya yaitu mobil atau motor. Nah, kita kayak percabangan, jika jenisnya sama dengan 1, maka kendaraan, atau kita bikin objek mobil
dengan argumen nama dan tahun. Oke, kayak gitu ya teman-teman. Lanjut, kita buat lagi kondisi jika pilihannya ternyata diubah, maka objek yang dibuat adalah motor. Oke. Seperti ini ya teman-teman. Selain itu, maka kita kasih pesan bahwa jenis tidak valid. Mungkin seperti itu ya. Tidak valid, dan kita kasih return agar dia berhenti ya fungsi ini. Terus jika berhasil, daftar kendaraan kita append, kita masukkan ke dalam list kendaraan. Kita masukkan si kendaraan tadi atau objek kendaraan tadi ke dalam list daftar kendaraan. Kita print kendaraan berhasil ditambahkan. Tuh. Lanjut, kita buat lagi buat nampilin kendaraan. Kita pakai kondisi jika misalnya kendaraannya kosong nih. Kenapa kita pakai if not daftar kendaraan? Karena jika daftar kendaraan kosong atau berupa list kosong, maka dia pastinya akan mengembalikan nilai boolean ya. Jadi misalnya kita kasih pemberitahuan bahwa belum ada kendaraan terdaftar. Oke, gitu ya. Lanjut, kita kasih return untuk memberhentikan fungsi. Kalau tidak, maka kita bisa print daftar kendaraannya. Kalau misalnya ternyata di list tersebut ada datanya, kita print daftar kendaraan. Lalu kita bisa pakai perulangan di sini untuk mengoutputkan datanya. I, in enumerate, dan jadi secara berurutan karena dia list ya tadi ya. Pakai daftar kendaraan di sini. Lalu kita printkan satu-satu. Kita gunakan indeksnya ya. Oke, di sini plus 1, baru kita masukkan, kita ambil nih kendaraan tersebut. Lihat nama. Kalau kita ambil juga tahunnya, ini lihat tahun. Lalu kita masukin jenisnya apa? Ini dengan kit plus dot rank. Oke. Kita lanjut buat fungsi buat update. Kita tampilkan dulu kendaraannya, lalu masukkan ID cari. Nah, jangan lupa pakai min 1 ya teman-teman, karena kan ini indeks, karena indeks itu selalu dimulai dari 0. Jadi ketika ditampilkan datanya itu 1, sebenarnya kan itu indeks 0 ya. Jadi di sini ketika pengguna memasukkan 1, maka yang diambil adalah indeks ke 0. Lalu kita buat kondisi. Jadi di sini sudah jadi untuk fungsi untuk update kendaraannya. Jadi ketika update kendaraan ini dipanggil, maka dia akan menampilkan dulu kendaraannya, lalu pengguna diminta untuk menginputkan nomor kendaraan yang ingin diupdate. Jika valid, maka kita akan diminta atau pengguna akan diminta untuk memasukkan nama baru, tahun baru, dan akan diupdate datanya. Jika tidak, maka akan memprintkan nomor tidak valid. Selanjutnya yang terakhir kita buat fungsi untuk hapus kendaraan. Oke, di sini kita sudah buat fungsi untuk hapus kendaraannya. Dia kurang lebih sama untuk
skemanya dengan yang update, jadi bakal ditampilin dulu kendaraannya, lalu pengguna diminta untuk pilih nomor kendaraan yang ingin dihapus. Nah, sekarang mungkin kita bisa buat sebuah fungsi untuk menjalankan semua kendaraan. Jadi, dipanggil nih si metode jalan tadi. Nah, jadi kita buat fungsi untuk memanggil metode masing-masing kelas. Jadi, masing-masing kendaraan itu dipanggil metode jalannya. Oke, sekarang tinggal kita buat menu utamanya. Oke, di sini kita sudah buat menunya, jadi kita menggunakan perulangan while, jadi selama dia bernilai true, dia akan menjalankan menu ini. Yang dimana untuk ke-1 kita nambah kendaraan, ke-2 tambahkan kendaraan, 3 update kendaraan, 4 hapus kendaraan, dan 5 semua kendaraan jalan. Ini untuk menjalankan simulasi kendaraan jalan tadi. Terakhir kita tinggal panggil aja menunya, seperti ini. Oke, jadi kita sudah selesai untuk membuat programnya. Di sini kita menerapkan konsep encapsulation, di mana kita menggunakan getter dan setter untuk nama dan tahunnya. Lalu di sini kita menggunakan konsep inheritance dan juga polymorphism, yang di mana kelas mobil dan kelas motor merupakan turunan dari kelas kendaraan. Lalu polymorphismnya di mana? Di sini si metode jalan ini merupakan override dari metode yang ada di kelas kendaraan. Nah, jadi kalau di mobil, dia outputnya mobil melaju di jalanan, kalau motor ngebut di gang kecil. Lalu untuk daftar kendaraannya kita simpan dalam list, dan di sini ada fungsi tambah kendaraan, fungsi tampilkan kendaraan, lalu di sini menggunakan perulangan for untuk menampilkan datanya. Di sini ada update kendaraan, hapus kendaraan, lalu di sini untuk simulasi ketika metode masing-masing objek dipanggil, yaitu si metode jalan. Sekarang kita coba aja langsung jalanin programnya. Nah, untuk tampilan menu utamanya seperti ini ya. Sekarang saya coba masukkan pilihan 2, tampilkan kendaraan, maka otomatis dia akan mengoutputkan bahwa belum ada kendaraan terdaftar. Sekarang kita tambah kendaraannya. Misalnya mobil, Toyota, oke, berhasil ditambahkan ya. Kita tambah lagi, sekarang motor. Oke, berhasil ditambahkan, kita lihat. Sekarang saya mau tambah lagi, misalnya mobil lagi, BMW misalnya. Tahun 2024. Nah, sekarang saya mau update nih, apakah berfungsi? Kita update, nomor 3, nama baru, misalnya BMW baru, gitu kali ya. Lalu tahunnya 2025. Sekarang kita lihat apakah terupdate. Ya, terupdate ya. Lanjut, kita coba hapus. Kita hapus yang nomor 3 lagi. Kita tampilkan. Apakah terhapus? Ya, terhapus. Sekarang kita coba simulasi semua kendaraan jalan. Apakah benar nih? Tadi penerapan inheritance dan polymorphism kita. Oke, benar ya, mobil Toyota melaju di jalanan dan motor Supra ngebut di gang kecil, seperti itu. Dan outputnya berbeda ya, karena kita melakukan overriding. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah mengikuti series belajar OOP Python. Jangan lupa untuk subscribe dan like video ini. Dan jika kalian mau bertanya sesuatu, silahkan tinggalkan di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di lain waktu.